Anda sudah menahannya begitu lama, ya. Saya bisa merasakannya dari tubuh Anda yang gemetar. Satu pasangan di depan sudah hampir berbaring. Pasangan lain tak henti-hentinya berciuman. Dari arah belakang, terdengar suara-suara yang lebih vulgar, desahan, napas yang memburu. Tapi aneh. Awalnya saya merasa risih dan malu. Tapi sekarang rasanya semua ini wajar saja. Karena semua orang melakukannya, jadi kami bukan satu-satunya yang aneh. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Sabtu pagi, pukul 9:30 di sebuah apartemen sederhana di Jakarta. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela terasa hangat, namun hati saya terasa berat. Pikiran bahwa hari ini akan sama seperti hari-hari lainnya membuat saya malas untuk bangkit. Sudah 4 tahun sejak suami saya meninggal dunia. Tahun pertama saya lalui dengan air mata, tahun kedua saya habiskan dengan hampa. Sejak tahun ketiga, saya merasa hanya sekadar hidup. Bangun pagi, makan, menonton TV, lalu tidur lagi. Lebih dari 1.300 hari berlalu begitu saja. Ponsel saya berdering. Ternyata sahabat saya, Dewi. "Hei Siti Aminah, kamu di rumah. Kalau 5 menit lagi nggak turun, aku naik ke atas." Saya terkejut dan langsung terduduk. Saya teringat tadi malam Dewi menelepon dan mengajak pergi ke suatu tempat. Karena malas, saya hanya mengiyakan sekenanya, tidak menyangka dia akan benar-benar datang. "Kamu mau pakai baju apa? Aku harus pakai apa?" "Pakai apa saya? Cepat." Dengan panik, saya membuka lemari. Saya mengambil sebuah blus rajut berwarna krem dan celana jeans. Saat bercermin, rambut saya tampak berantakan. Buru-buru saya menyisirnya, beberapa kali lalu berlari ke pintu depan. Setelah turun dengan lift ke lantai 1, saya melihat Dewi melambaikan tangan dari dalam mobilnya. Begitu saya masuk, Dewi langsung berkomentar, "Kamu nggak dandan?" "Ah, nanti di mobil saja. Sini, pakai tasku." Saya menurunkan kaca spion tengah untuk melihat wajah saya. Wajah seorang wanita berusia 59 tahun terpantul jelas. Kerutan di sekitar mata begitu dalam, dan garis senyum di tepi bibir tampak nyata. Akhir-akhir ini, wajah saya terlihat jauh lebih tua. "Kita mau kemana sebenarnya?" "Nanti juga tahu." "Dewi, serius? Kemana?" Setelah cukup lama menyetir, Dewi akhirnya membuka mulut. "Kamu kan akhir-akhir ini di rumah terus. Ya mau bagaimana lagi? Nggak bisa begitu. Kamu harus keluar, ketemu orang." Saya menghela napas. Saya sudah mendengar nasihat ini ratusan kali. "Aku baik-baik saja." "Baik-baik saja apanya? Lihat wajahmu sekarang. Kayak orang mati." Saya tidak membantah, karena itu memang benar. Mobil meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan melaju ke arah pinggiran kota. Sekitar setengah jam kemudian, Dewi memasuki sebuah area parkir yang luas. Di sana, sebuah bus pariwisata besar terparkir. Orang-orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di sekitarnya. "Ini di mana? Kita mau piknik? Tumben sekali." Dewi menatap saya lurus-lurus. "Siti, aku akan jujur. Ini tur wisata jodoh." Mata saya terbelalak. "Apa? Wisata jodoh?" "Iya. Coba sekali ini saja, ya. Kumohon." "Kamu gila? Aku nggak mau ikut yang beginian." Saya mencoba membuka pintu mobil, tapi Dewi dengan cepat menguncinya. "Dewi, buka pintunya." "Nggak mau. Kamu harus ikut." "Dewi, aku tidak bercanda. Buka pintunya." Dewi menggenggam tangan saya erat. Tatapannya serius. "Siti, aku khawatir sama kamu. Kalau begini terus, kamu bisa benar-benar mati. Manusia itu harus bertemu manusia lain. Baru itu namanya hidup. Sudah kubilang aku baik-baik saja, kamu nggak baik-baik saja. Kamu jarang makan, nggak pernah senyum. Kamu itu seperti sedang sekarat pelan-pelan." Saya terdiam. Tidak ada yang bisa saya sangkal. "Sekali ini saja. Coba dulu. Kalau nggak suka, kamu boleh pulang di tengah jalan." Setelah ragu sejenak, saya akhirnya menghela napas panjang. "Benar ya? Cuma sekali ini?" "Iya. Sekali saja." Kami turun dari mobil dan berjalan menuju bus. Semakin dekat, saya merasa bus itu aneh. Setiap jendelanya tertutup rapat oleh gorden tebal. Sangat berbeda dari bus pariwisata biasa. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya kebanyakan berusia 50 hingga 60. Ada pria, ada wanita, semuanya tampak bersemangat. Tepat pukul 10, pintu bus terbuka. Seorang wanita turun.
Dia tampak berusia pertengahan 50, dengan riasan tebal dan gaun merah menyala. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya Lina, pemandu tur yang akan menemani perjalanan hari ini. Suaranya keras dan ceria. Orang-orang bertepuk tangan. Semoga hari ini kita semua bisa bersenang-senang ya. Nah, silakan naik. Satu persatu orang mulai menaiki bus. Kaki saya terasa berat untuk melangkah. Dewi mendorong punggung saya. Ayo. Saat menaiki tangga dan masuk ke dalam bus, saya seketika menahan napas. Bagian dalam bus ini sama sekali tidak seperti bus pariwisata biasa. Di bagian depan terpasang layar karaoke besar dan tempat duduknya tidak seperti biasa, melainkan saling berhadapan dengan meja di tengah. Di bagian belakang ada kulkas yang penuh dengan botol-botol minuman. Saya melongo. Sekitar 30 orang sudah berada di dalam, semuanya asyik mengobrol dan tertawa. Suasananya terasa tidak biasa. Dewi mengantar saya ke sebuah kursi di dekat jendela, di barisan tengah. Begitu kami duduk, Ibu Lina maju ke depan. Baiklah, semuanya. Sekarang waktunya undian pasangan. Orang-orang bersorak. Saya menatap Dewi. Undian pasangan apa? Cuma buat menentukan pasangan hari ini. Pasangan? Wajah saya memucat. Ibu Lina membawa 2 kotak besar. Satu berwarna merah, satu lagi biru. Bapak-bapak silakan ambil dari amplop merah dan ibu-ibu dari amplop biru ya. Yang nomornya sama akan menjadi pasangan untuk hari ini. Orang-orang mulai riuh. Saya mencoba bangkit dari kursi, tapi Dewi menahan pergelangan tangan saya. Siti, jangan, coba saja dulu. Aku benar-benar gak bisa. Pasti bisa, cuma ambil undian saja kok. Ibu Lina menghampiri saya sambil menyodorkan kotak biru. Silakan Bu, diambil. Tangan saya gemetar. Terpaksa, saya memasukkan tangan dan mengambil satu amplop. Setelah saya buka, tertulis angka 12. Ibu Lina berteriak, Ibu nomor 12. Bapak nomor 12 ada di mana? Sebuah tangan terangkat dari bagian belakang bus. Saya menoleh. Seorang pria sedang berdiri. Badannya tinggi dan tegap. Rambutnya pendek dan wajahnya terlihat rapi. Dia mengenakan kemeja abu-abu dan celana jin. Usianya sekitar awal 60-an. Pria itu berjalan ke arah saya. Semakin dekat, wajahnya terlihat lebih jelas. Wajahnya ramah dengan sorot mata yang lembut. Bahunya lebar dan punggungnya tegap. Sepertinya dia rajin berolahraga. Pria itu duduk di sebelah saya dan tersenyum. Selamat pagi. Senang bisa berpasangan dengan Anda. Suaranya rendah dan tenang. Wajah saya memanas. Iya. Setelah undian selesai, semua orang duduk berdampingan dengan pasangannya masing-masing. Ibu Lina kembali maju ke depan. Baiklah, semuanya, kita berangkat sekarang. Saya akan jelaskan peraturan hari ini. Semua orang terdiam. Pertama, dilarang bertanya nama. Orang-orang tertawa. Kedua, dilarang bertanya umur. Tawa kembali pecah. Ketiga, dilarang bertanya alamat, pekerjaan, atau nomor telepon. Saya benar-benar bingung. Nikmati saja hari ini. Urusan besok, pikirkan besok. Orang-orang bertepuk tangan. Bus mulai berjalan. Ibu Lina menyalakan mesin karaoke. Musik dangdut yang ceria mulai mengalun. Dia mengeluarkan botol-botol minuman dari kulkas. Bir, anggur, dan aneka minuman ringan diletakkan di setiap meja. Ayo, silakan diminum sambil menikmati perjalanan. Orang-orang bersorak. Pasangan di depan kami mulai bersulang. Pasangan lain bahkan sudah saling merangkul bahu. Saya hanya bisa menatap keluar jendela. Pria di sebelah saya juga tampak canggung, dan hanya menatap lurus ke depan. Sekitar 10 menit berlalu, pria itu dengan hati-hati memulai percakapan. Sepertinya Anda baru pertama kali ikut, ya? Saya menoleh. Dia tersenyum lembut. Iya, diajak teman. Sama, saya juga diajak teman. Pria itu tersenyum kecut. Jujur saja, saya kurang paham dengan acara seperti ini. Saya merasa sedikit lega. Ternyata pria ini bernasib sama dengan saya. Saya juga rasanya canggung, ya? Betul, kami saling memandang dan tersenyum. Anehnya, ada rasa akrab yang muncul. Suasana di dalam bus semakin panas. Pasangan di depan sudah mabuk dan bernyanyi. Di sebelah kami, seorang pria merangkulkan lengannya di bahu pasangannya. Dari belakang, suara tawa terus terdengar. Saya merasa tidak nyaman. Suasana ini sangat asing bagi saya. Pria di sebelah saya
juga menunjukkan ekspresi yang sama. Sekitar 30 menit kemudian, Ibu Lina kembali mengambil mikrofon. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktunya permainan pertama. Orang-orang bertepuk tangan. Pegang tangan pasangan Anda dan tatap matanya selama 10 detik. Tidak boleh tertawa. Pasangan yang tertawa akan dapat hukuman. Orang-orang tertawa sambil mulai menatap pasangan masing-masing. Tawa meledak di mana-mana. Saya panik. Pria di sebelah saya juga tampak bingung. Apa ini harus dilakukan? Pria itu menggaruk kepalanya. Sepertinya, semua orang melakukannya. Dewi dari depan memberi isyarat tangan, menyuruh kami cepat melakukannya. Baiklah, kita mulai, teriak Ibu Lina. 1, 2, 3. Pria itu dengan ragu mengulurkan tangannya. Anggap saja ini permainan. Saya ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, saya menyambut tangannya. Seketika, saya merasa seperti tersengat listrik. Tangannya hangat dan besar. Telapak tangannya terasa sedikit kasar, seperti tangan orang yang sudah lama bekerja keras. Mata kami bertemu. Dari dekat, sorot matanya terasa sangat lembut. Awalnya baik-baik saja, tapi setelah 5 detik, sudut bibir saya mulai terangkat. Saya tidak tahu kenapa. Rasanya lucu saja, situasi ini. Pria itu sepertinya merasakan hal yang sama. Dia berusaha menahan tawa, tapi matanya sudah menyiratkan senyum. Tanpa sadar, tawa saya meledak. Pria itu pun tak kuasa menahan tawanya. 10, teriak Ibu Lina. Ayo, pasangan yang tertawa angkat tangan. Banyak tangan terangkat. Kami pun mengangkat tangan. Ibu Lina berkata sambil tertawa. Wah, setengahnya tertawa ya. Di antara semuanya, pasangan nomor 12 yang tertawa paling dulu. Hukumannya adalah orang-orang tertawa. Wajah saya memerah. Saling pijat bahu. Masing-masing 3 menit. Mata saya membelalak. Hah? Itu peraturannya. Ayo, silakan. Pasangan lain ikut menimpali. Pria itu menatap saya dengan ekspresi bersalah. Maafkan saya. Biar saya yang pijat duluan. Dia berpindah ke belakang saya dan meletakkan kedua tangannya di bahu saya. Seketika, seluruh tubuh saya membeku. Ini adalah sentuhan pria pertama yang saya rasakan setelah 4 tahun. Dia mulai memijat bahu saya dengan lembut. Tenaganya pas. Perlahan-lahan mengendurkan otot saya. Setiap kali jarinya menekan otot bahu saya, sensasi aneh menjalar. Bahu Anda kaku sekali, bisiknya. Suaranya terdengar di dekat telinga saya. Tangannya bergerak ke leher saya. Dengan ibu jarinya dia menekan tengkuk saya, lalu kembali ke bahu dan turun ke punggung atas. Saya menahan napas. Jantung saya berdebar kencang. Ini hanya permainan, tapi kenapa tubuh saya gemetar? 3 menit berlalu, Ibu Lina berseru. Gantian! Sekarang giliran saya. Dengan tangan gemetar, saya meletakkan tangan di bahunya. Bahunya lebar dan kokoh. Melalui kemejanya, saya bisa merasakan hangat tubuhnya. Maaf, saya tidak pandai memijat. Tidak apa-apa. Saya memijat bahunya dengan canggung. Pria itu hanya duduk diam. 3 menit terasa cepat berlalu. Setelah permainan selesai, kami kembali ke posisi semula. Jantung saya masih berdebar kencang. Rasanya hangat tangannya masih tertinggal di telapak tangan saya. Bus terus melaju. Suasana semakin meriah. Setelah minuman mulai bereaksi, suasana menjadi semakin panas. Saya menatap keluar jendela sambil berpikir, apa yang sedang kulakukan di sini? Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang muncul. Sebuah debaran yang sudah lama tidak saya rasakan. Dan saya belum tahu bahwa ini barulah sebuah permulaan. Sekitar 30 menit setelah bus berangkat, saya hanya bisa menatap keluar jendela. Pria di sebelah saya juga diam menatap ke depan. Kami berdua canggung. Suasana di dalam bus semakin memanas. Dari layar karaoke, lagu dangdut terus mengalun. Di kursi depan, seorang pria memegang mikrofon dan bernyanyi, sementara pasangannya bertepuk tangan dan tertawa. Gelas-gelas minuman ada di setiap meja, dan suara orang-orang semakin keras. Baiklah semuanya. Ibu Lina kembali mengambil mikrofon. Sebelum kita sampai di peristirahatan pertama, silakan nikmati waktu santai. Bersamaan dengan kata-katanya, lampu di dalam bus meredup. Gorden jendela yang sudah tertutup membuat suasana menjadi nyaris gelap gulita. Hanya cahaya remang-remang dari layar karaoke yang tersisa. Saya menjadi tegang.
Suasana yang tiba-tiba gelap ini terasa berbeda. Terdengar suara tawa dari depan, disusul bisikan-bisikan. Saya melirik sedikit ke depan. Satu pasangan menutupi tubuh mereka dengan selimut. Terlihat ada gerakan di bawah selimut itu. Kursi di sebelah mereka juga sama. Pria itu memeluk wanitanya. Sang wanita menyandarkan kepala di bahu pria itu sambil memejamkan mata. Saya menelan ludah. Jadi begini, ini yang namanya wisata jodoh? Dari belakang, terdengar desahan pelan. Saya ingin menutup telinga, tapi tidak bisa. Seluruh tubuh saya membeku. Anda tidak apa-apa, pria di sebelah saya berbisik. Suaranya terdengar tenang. Iya, hanya saja. Saya juga baru pertama kali ikut acara seperti ini. Cukup mengejutkan. Pria itu sepertinya juga merasa tidak nyaman. Itu sedikit menenangkan saya. Kalau Anda merasa terganggu, saya bisa bertukar tempat duduk. Tawarnya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Saya menatap keluar jendela. Tapi karena gorden tertutup, tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan. Pasangan di kursi sebelah kami sudah berciuman. Suaranya terdengar jelas. Wajah saya memanas. Anehnya, jantung saya justru berdebar. Meskipun tidak nyaman dan terkejut, ada sesuatu dalam diri saya yang seolah terbangun. Perasaan yang selama ini terlupakan. Pasangan di depan semakin menjadi-jadi. Terlihat tangan bergerak-gerak di bawah selimut. Sang wanita mendesah pelan. Pria itu membisikkan sesuatu di telinganya. Saya memejamkan mata. Saya mencoba untuk tidak melihat, tapi suara tidak bisa dihindari. Tawa, bisikan, desahan terdengar dari segala penjuru. Permisi. Pria itu memanggil saya dengan pelan. Saya membuka mata. Ya, bolehkah? Saya memegang tangan Anda. Saya menatapnya. Dalam kegelapan, saya masih bisa melihat wajahnya. Ekspresinya serius. Saya juga merasa tegang. Hanya pegang tangan saja. Saya ragu-ragu. Tapi melihat semua orang di sekitar kami, apa salahnya hanya berpegangan tangan? Saya mengangguk. Boleh. Pria itu mengulurkan tangannya. Saya menyambutnya. Hangat, tangannya besar dan tebal. Telapak tangannya kasar. Tangan seorang pekerja keras. Dia menggenggam tangan saya. Jantung saya berdebar kencang. Sudah sangat lama saya tidak memegang tangan seorang pria. Apakah sehangat ini rasanya? Pria itu perlahan menggerakkan ibu jarinya, mengelus punggung tangan saya. Dengan lembut perlahan, seperti membuat lingkaran kecil. Rasanya seperti ada aliran listrik. Saya menahan napas. Seluruh tubuh saya merinding. Hanya sebuah elusan kecil di punggung tangan, tapi seluruh tubuh saya bereaksi. Pria itu menggerakkan jarinya, menyelipkannya di antara jari-jari saya. Genggaman tangan sepasang kekasih. Apakah tidak apa-apa seperti ini? Bisiknya. Suaranya rendah dan lembut. Saya tidak bisa menjawab, hanya bisa mengangguk kecil. Pasangan di depan semakin ribut. Sang wanita berkata sambil tertawa, "Jangan di sini." Tapi sepertinya pria itu tidak berhenti. Selimut itu bergerak semakin liar. Pria di kursi sebelah meletakkan tangannya di paha wanitanya. Meskipun di atas pakaian terlihat jelas, sang wanita hanya memejamkan mata. Saya segera memalingkan muka, terlalu vulgar. Pria di sebelah saya bergeser sedikit mendekat. Jarak di antara bahu kami nyaris tak ada. Anda pasti sangat terkejut. Iya, sedikit. Saya juga. Tidak menyangka akan seperti ini. Pria itu tersenyum kecut. Saya ikut tersenyum. Mengetahui dia juga terkejut seperti saya. Rasanya sedikit melegakan. Tapi, lanjutnya, karena semua orang seperti ini, mungkin kita juga bisa sedikit lebih santai. Maksud Anda? Pria itu menggenggam tangan saya lebih erat. Lalu, dengan tangannya yang lain, dia merangkul bahu saya. Saya menahan napas. Seperti ini tidak apa-apa kan? Tanyanya. Saya tidak bisa menjawab. Tangan di bahu saya terasa begitu panas. Kalau Anda tidak suka, katakan saja, katanya lagi. Tapi tangannya tetap di sana, memeluk bahu saya dengan lembut. Saya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Begitu mengatakannya, saya menyesal. Apa yang kulakukan? Wanita 59 tahun dengan pria yang baru ditemui. Tapi tubuh saya jujur. Saya tidak membenci tangan yang ada di bahu saya. Justru, saya menyukainya. Pria itu menarik saya sedikit lebih dekat ke arahnya. Saya tidak melawan. Secara alami, saya bersandar di bahunya. Kokoh.
Bahunya lebar dan kokoh. Terasa tubuhnya yang terbentuk dari olahraga. "Apakah nyaman?" bisiknya. Hembusan napasnya terasa di telinga saya. Saya memejamkan mata. Sebagai jawaban, saya mengangguk. Tangan yang ada di bahu saya perlahan bergerak turun ke punggung saya, mengelus punggung saya dengan perlahan di atas pakaian. Seluruh tubuh saya gemetar. Dari atas ke bawah, perlahan dan lembut, tangannya menjelajahi punggung saya. Meskipun di atas blus rajut, saya bisa merasakan hangat tubuhnya. "Anda kedinginan, ya?" katanya. Lalu, dia memeluk saya lebih erat. Sekarang, saya benar-benar berada dalam dekapannya. Saya menyembunyikan wajah di dadanya. Dari kemejanya, tercium aroma yang lembut, campuran wangi deterjen, dan aroma khas pria. Saya bisa mendengar detak jantungnya. Dakduk, dakduk, berdetak dengan cepat. Ternyata dia juga tegang. "Anda juga gemetar?" bisik saya. "Iya, sangat." Dia menjawab dengan jujur. "Sudah 6 tahun. Saya tidak memeluk seseorang seperti ini." Saya juga, kami terdiam sejenak, merasakan kehangatan satu sama lain. Di depan, suasana semakin riuh. Satu pasangan hampir berbaring sepenuhnya. Pasangan lain tidak berhenti berciuman. Dari belakang, suara-suara semakin vulgar. Desahan, napas yang memburu. Tapi aneh. Awalnya saya merasa tidak nyaman dan malu. Tapi sekarang rasanya wajar saja. Karena semua orang melakukannya, kami tidak terlihat aneh. Tangan pria itu turun ke pinggang saya, melingkarinya. Saya menahan napas. "Sampai di sini, tidak apa-apa kan?" dia bertanya lagi. Selalu meminta izin. Saya mengangguk. Saya tidak tahu lagi mana yang boleh dan tidak. Saya hanya menyukai kehangatan ini. Pria itu mengelus pinggang saya. Perlahan, naik, dan turun. Tangannya melewati sisi tubuh saya. Naik ke punggung, lalu kembali ke pinggang. Saya menggigit bibir. Rasanya saya ingin mendesah. "Permisi," bisiknya sambil meletakkan dagunya di kepala saya. "Anda sudah menahannya sangat lama, ya?" "Hah?" "Iya, terlihat dari tubuh Anda yang gemetar." Wajah saya memanas. Dia tahu. Dia tahu betapa gemetarnya saya saat ini. "Maaf." "Kenapa minta maaf? Saya juga sama." Pria itu memeluk saya erat. Selama 6 tahun, saya sudah lupa dengan perasaan seperti ini. Hanya bekerja, pulang, setiap hari sama. Tapi hari ini, dia berhenti sejenak, lalu mengelus punggung saya lebih kuat. "Bertemu dengan Anda membuat saya merasa hidup." Kata-kata itu sangat saya pahami. Saya juga. Kami semakin merapat, tidak ada celah lagi. Tangannya menjelajahi sisi tubuh saya. Perlahan, hati-hati, naik ke atas, lalu berhenti, tepat di tempat yang seharusnya tidak disentuh. "Saya akan berhenti di sini," katanya. Sangat sopan. Saya merasa lega. Sekaligus sedikit kecewa. Perasaan yang aneh. Pasangan di depan sekarang benar-benar berbaring. Selimut menutupi mereka sepenuhnya sehingga tidak terlihat. Tapi dari gerakannya, saya tahu apa yang mereka lakukan. Saya mengalihkan pandangan dan menyembunyikan wajah lebih dalam di pelukannya. "Jangan dilihat," katanya sambil mengelus kepala saya. "Kita punya cara kita sendiri." Saya mengangguk. Kami berpelukan seperti itu cukup lama. Entah berapa lama, 10 menit, 20 menit. Waktu seolah berhenti. Pelukannya hangat, detak jantungnya terus terdengar. Sekarang sedikit lebih lambat, lebih tenang dari sebelumnya. Ketegangan saya juga mereda. Bersandar padanya terasa nyaman. Saya tahu pria ini berbeda. Dia tidak sembarangan seperti pasangan lain. Selalu bertanya. Menghargai. Permisi. Setelah perjalanan ini selesai, bolehkah kita tetap berkomunikasi?" Saya terkejut. Saya mengangkat kepala untuk menatapnya. Dalam kegelapan, mata kami bertemu. "Sungguh?" "Iya. Rasanya sayang kalau pertemuan ini berakhir hari ini saja," dia berkata dengan serius. Saya juga berpikiran begitu. Saya menjawab dengan jujur. "Kalau begitu, kita bertukar nomor telepon nanti saat di tempat istirahat." "Baik." Kami tersenyum. Dalam kegelapan, kami melihat senyum satu sama lain. Saat itu, suara Ibu Lina terdengar dari depan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, 10 menit lagi kita akan sampai di tempat peristirahatan pertama." Suasana di dalam bus menjadi riuh. Orang-orang mulai merapikan selimut dan pakaian mereka. Lampu sedikit dinyalakan.
Pria itu perlahan melepaskan pelukannya. Wajahnya tampak sedikit kecewa. "Nanti, bolehkah seperti ini lagi?" tanyanya. Wajah saya memerah, tapi saya mengangguk. "Boleh." Dia tersenyum cerah. Ternyata senyumnya bisa secerah itu. Bus mulai memasuki area peristirahatan. Satu persatu orang bangkit dari tempat duduknya. Jantung saya berdebar kencang. Baru sekitar 30 menit berlalu, tapi begitu banyak yang terjadi. Dan saya belum tahu. Ini benar-benar baru permulaan. Bus berhenti di area peristirahatan. Orang-orang berhamburan turun. Saya juga bangkit. Kaki saya terasa lemas. Saya berjalan ke toilet. Wanita-wanita lain juga mengantre. Saya berdiri di depan cermin. Wajah saya merah padam. Ternyata wanita usia 59 tahun masih bisa tersipu seperti ini. Saya membasuh muka dengan air dingin. Tapi debaran di hati saya tidak mudah hilang. Rasanya celana dalam saya sedikit basah. Sudah sangat lama sekali, tubuh saya terasa aneh. Di sebelah saya, seorang wanita sedang memperbaiki riasannya. "Bu, pasangan ibu baik?" "Iya, biasa saja." "Wah, beruntung. Pasangan saya agresif sekali. Tangannya kemana-mana," katanya sambil terkikik. Wajah saya semakin memerah. Saya keluar dari toilet dan berjalan ke minimarket. Saat hendak membeli air minum, seseorang menyapa dari belakang. "Mau kopi?" Itu dia, pria itu. Di tangannya ada 2 kaleng kopi. "Ah, iya. Terima kasih, saya menerima kopi itu." Saat tangan kami bersentuhan, rasanya seperti ada sengatan listrik lagi. "Kita duduk di sana?" Dia menunjuk sebuah bangku di luar. Saya mengangguk. Kami duduk berdampingan di bangku itu. Angin musim gugur terasa sejuk. Saya menyesap kopi. Rasa manisnya menyebar di mulut. Cukup lama kami duduk tanpa bicara. Tapi tidak canggung. Justru nyaman. Tadi, pria itu yang pertama membuka suara. Anda pasti sangat terkejut. Saya tersenyum kecut. Sedikit. Ini pertama kalinya. Saya juga. Dia berkata sambil meminum kopinya. Teman saya memaksa saya ikut agar bertemu orang baru. Tidak menyangka akan seperti ini. Sama, teman saya juga memaksa. Kami saling memandang dan tertawa. "Tapi," katanya pelan, "tidak terlalu buruk." Wajah saya memanas. Saya tidak bisa menjawab. "Maaf kalau tidak sopan. Anda tinggal sendiri?" Saya mengangguk. "Iya, suami saya meninggal 4 tahun lalu." "Ah," ekspresinya berubah muram. "Saya juga. Istri saya meninggal 6 tahun lalu. Ternyata kami memiliki luka yang sama. Pasti berat ya?" "Iya." 2 tahun pertama benar-benar, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya tampak berkaca-kaca. Saya menyentuh tangannya pelan. Dia terkejut dan menatap saya tahu. Perasaan itu, dia menggenggam tangan saya erat. "Maka dari itu, Anda pasti merasa lebih kesepian." "Iya, setiap hari sama. Bangun, makan, nonton TV. Waktu hanya berlalu begitu saja." Suara saya bergetar. Sama persis seperti saya. Dia menghela napas. Pagi hari bangun, tempat tidur di sebelah kosong. Malam hari pulang, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada teman bicara. Sepi sekali. Benar. Sudah sangat lama saya tidak duduk dan mengobrol seperti ini dengan seseorang. Dia menatap saya. Sorot matanya hangat. "Mari kita nikmati hari ini. Tidak perlu merasa terbebani." "Terima kasih." Saat itu, Ibu Lina berteriak menggunakan pengeras suara. "Semuanya, 5 menit lagi berangkat." Orang-orang mulai berkumpul di dekat bus. Kami pun bangkit. Saat berjalan, pria itu menggenggam tangan saya. Begitu alami. Saya tidak terkejut. Justru terasa wajar. Kami kembali naik ke bus. Duduk di kursi membuat hati saya terasa lebih tenang. Jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bus berangkat. Sekitar 1 jam kemudian, kami terus melaju. Musik terus mengalun dari layar karaoke, dan orang-orang minum sambil mengobrol. Tepat tengah hari, bus berhenti di depan sebuah restoran. "Bapak-bapak, ibu-ibu, waktunya makan siang," umum Ibu Lina. Orang-orang berhamburan turun. Saat masuk ke restoran, meja-meja sudah tertata. Sate ayam, sop buntut, dan berbagai lauk pauk. Botol-botol minuman juga tersedia di setiap meja. "Silakan duduk bersama pasangan masing-masing," seru Ibu Lina. Orang-orang mulai duduk berhadapan dengan pasangan mereka.
Saya dan pria itu juga duduk di satu meja. Berhadapan seperti ini terasa canggung. Tadi di dalam kegelapan, sekarang di bawah cahaya terang siang hari. "Anda mau makan apa?" Pria itu mengambil piring dan menyajikan nasi untuk saya. Aroma sate yang dibakar begitu menggugah selera. "Apa saya? Anda suka sate?" "Iya, suka." Pria itu dengan telaten menyajikan sate untuk saya. Caranya memilih sate dan menuangkan bumbu kacang tampak sudah terbiasa. "Anda sepertinya pandai memasak. Tinggal sendiri membuat saya terbiasa," katanya sambil tersenyum kecut. Setelah sate matang, dia meletakkannya di piring saya. "Makan yang banyak." "Terima kasih." Saat saya memasukkan sate ke mulut, rasa gurihnya menyebar. Sudah lama sekali saya tidak makan bersama seseorang. Saya melirik meja sebelah. Satu pasangan saling menyuapi. Di meja lain, mereka minum sambil berpelukan. Saya segera memalingkan muka. "Tidak usah dipikirkan," kata pria itu pelan. "Kita ikuti saja ritme kita sendiri." Saya mengangguk. Setelah makan, kami keluar. Di belakang restoran ada jalan setapak kecil. "Jalan-jalan sebentar?" tawarnya. Saya setuju. Kami berjalan berdampingan. Suara dedaunan kering yang terinjak terdengar. Sinar matahari terasa hangat. Tadi, saya memulai pembicaraan. "Seperti yang Anda tanyakan, saya benar-benar kesepian. Setelah suami saya meninggal, selama 3 tahun saya hampir tidak pernah berbicara serius dengan siapapun. Anak-anak hanya menghubungi saat lebaran. Teman-teman juga sibuk, pasti berat sekali. Saya hanya di rumah setiap hari, tidak ingin keluar. Seperti mayat hidup." Pria itu menggenggam tangan saya. Saya juga sama persis. Setelah istri saya meninggal 6 tahun lalu, saya hanya bekerja. Melatih orang di gym, lalu pulang. Tidak banyak bicara. Hanya bertahan hidup. Suaranya bergetar. "Tapi hari ini, bertemu dengan Anda." Dia berhenti. Dia menatap saya lurus, membuat saya merasa hidup. Saya hampir menangis. Saya juga. Dia memeluk saya. Meskipun di siang bolong, saya tidak peduli. Berada dalam pelukannya terasa nyaman. Setelah perjalanan ini berakhir, bisakah kita terus bertemu? Jantung saya berdebar kencang. "Apakah Anda benar-benar mau?" "Iya, sungguh." Saya ragu. Memulai hubungan baru di usia 59 tahun. Tapi hati saya sudah condong padanya. Saya juga mau. Dia tersenyum cerah. Lalu, dia mencium kening saya. Sebuah kecupan ringan, tapi membuat jantung saya berdebar. "Terima kasih," bisiknya. Kami berjalan perlahan di jalan setapak itu, bergandengan tangan. Di depan kami, sepasang suami istri berjalan sambil tertawa. Mereka tampak lebih tua dari kami, sekitar pertengahan 60-an. Apakah mereka juga bertemu di sini? Mereka tampak bahagia. "Apakah kita bisa seperti mereka?" tanya saya. "Bisa," jawabnya sambil menggenggam tangan saya lebih erat. "Kita jalani pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru." Saya mengangguk. Di ujung jalan setapak ada sebuah bangku. Kami duduk beristirahat. Dia merangkul bahu saya, dan saya bersandar di bahunya. "Nyaman?" "Iya, sangat nyaman." Angin berembus, menerbangkan rambut saya. Dia menyelipkan rambut saya ke belakang telinga. Sentuhan yang lembut. "Cantik." "Apanya?" "Kamu." Saya tertawa. Wanita 59 tahun dibilang cantik. Umur tidak penting. Di mata saya, kamu cantik. Hati saya menghangat. Entah berapa lama kami duduk di sana. Waktu seolah berhenti. Terdengar suara Ibu Lina dari pengeras suara. Semuanya. 10 menit lagi berangkat. Satu persatu orang mulai kembali ke bus. Kami pun bangkit. Sepertinya kita harus pergi. Saat berjalan kembali, pria itu merangkul pinggang saya. Secara alami, saya juga merangkul pinggangnya. Orang lain melihat, tapi saya tidak peduli. Saya tidak malu lagi. Kami naik ke bus dan duduk. Kali ini, dia duduk di dekat jendela dan saya di dekat lorong. Bus berangkat. Acara sore ini adalah jalan-jalan di sekitar lembah terdekat. Sekitar 1 jam kemudian, bus berhenti di pintu masuk sebuah lembah. "Baiklah semuanya, waktu bebas," umum Ibu Lina. "Silakan jalan-jalan di sekitar lembah selama 2 jam. Kita berkumpul lagi di sini jam 5. Orang-orang berhamburan turun, pasangan-pasangan berjalan menuju jalan setapak sambil bergandengan tangan. Pria itu menggenggam tangan saya. "Kita juga pergi?" "Iya."
Kami berjalan menyusuri lembah. Suara air mengalir terdengar menyejukkan. Pepohonan yang daunnya mulai menguning tampak indah. Indah ya, kataku. Iya, sangat, jawabnya. Tapi matanya menatapku. Aku tertawa. Lihat pemandangannya. Kamu lebih indah. Wajahku memerah. Kami berjalan cukup jauh. Pasangan lain sudah tidak terlihat. Rasanya hanya ada kami berdua. Ada sebuah batu besar. Pria itu naik lebih dulu dan mengulurkan tangannya. Hati-hati. Aku juga naik. Dari atas batu, pemandangan lembah terlihat jelas. Wah, kiranya. Pria itu memelukku dari belakang. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di punggungku. Terima kasih. Untuk apa? Karena sudah bersikap baik padaku hari ini. Dia memelukku lebih erat. Aku yang lebih berterima kasih. Angin berembus. Suara air lembah dan kicau burung terdengar. Dipeluk olehnya seperti ini, aku merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Dia membalikkan badanku. Menatap mataku lurus-lurus, dia berkata, "Aku suka kamu. Aku juga suka kamu." Lalu, perlahan, dia mendekatkan wajahnya. Bibir kami bertemu. Ciuman yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Lembut dan hangat. Lidahnya masuk perlahan, dan aku menyambutnya. Kami berciuman cukup lama. Waktu seolah berhenti. Setelah melepaskan ciuman, kami saling menatap. Dia tersenyum, dan aku juga tersenyum. Aku bahagia. Aku juga. Kami kembali berjalan, bergandengan tangan. Sekarang kami benar-benar seperti sepasang kekasih. Dan aku sadar, hidup ini belum berakhir. Di usia 59 tahun pun, cinta masih bisa dimulai. Pukul 5 sore, kami kembali berkumpul di bus. Ibu Lina mengumumkan, "Baiklah, semuanya. Sekarang kita menuju penginapan." Orang-orang bersorak. Bus berangkat. Sekitar 1 jam kemudian, bus berhenti di depan sebuah villa di pegunungan. Ada beberapa bangunan 2 lantai. Udaranya sejuk dan suasananya tenang. "Silakan turun." Orang-orang berhamburan turun. Aku turun bersama pria itu. Ibu Lina berdiri di depan lobi. Pembagian kamar. Pasangan undian akan mendapat 1 kamar untuk berdua. Yantungku menselos. 1 kamar? Tanya salah satu peserta wanita dengan kaget. Iya, 1 kamar untuk berdua, jawab Ibu Lina. Seolah itu hal biasa. Kalau tidak mau, bisa sewa kamar sendiri, tambah biaya Rp100.000. Aku menatap pria itu. Dia juga tampak terkejut. Bagaimana? Tanyanya pelan. Aku ragu. Rp100.000 bukan uang yang sedikit, tapi tidur 1 kamar. Kita lihat dulu kamarnya, baru putuskan. Baiklah. Ibu Lina membagikan kunci. Nomor 12, kamar 201 di lantai 2. Pria itu membawakan tasku. Saat menaiki tangga, dia berkata, "Sepertinya, setelah seharian bersama, sudah waktunya kita tahu nama masing-masing, kan?" Aku menatapnya. Dia tersenyum lembut. Melanggar aturan sih. Tapi aneh juga seharian bersama tapi tidak tahu nama. Dia benar. Aku juga penasaran. Baiklah, aku duluan. Namaku Siti Aminah. Umur 59 tahun. Saya Bambang Susilo. Umur 60 tahun. Pak Bambang mengulurkan tangannya, mengajak berjabat tangan. Aku menyambutnya. Tangannya kokoh dan hangat. Senang bertemu dengan Anda, Bu Siti. Senang bertemu dengan Anda juga, Pak Bambang. Menyebut nama masing-masing membuat kami terasa lebih dekat. Kami menemukan kamar, membuka pintu, dan masuk. Ternyata cukup bagus, bersih dan luas. Jendelanya besar, sehingga sinar matahari masuk dengan leluasa. Tapi ada satu masalah. Tempat tidurnya hanya 1. Tempat tidur ukuran ganda. Dan sebuah sofa kecil. Aku membeku. Pak Bambang yang pertama membuka suara. Saya akan tidur di sofa. Jangan, sofanya terlalu kecil. Memang sangat kecil. Tubuh Pak Bambang yang tegap tidak mungkin bisa tidur nyenyak di sana. Tidak apa-apa. Saya bisa tidur di mana saja, katanya sambil tersenyum. Tapi matanya terlihat canggung. Anda mau mandi dulu? Iya, Anda duluan saya. Pak Bambang mengambil pakaian dari tasnya dan masuk ke kamar mandi. Tinggal sendiri, aku duduk di tepi tempat tidur. Jantungku berdebar kencang. Apa yang terjadi? Pagi tadi aku masih berbaring di tempat tidurku di rumah. Sekarang aku berada di 1 kamar dengan pria yang baru kutemui.
Terdengar suara air dari kamar mandi. Aku menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Pemandangan senja yang indah. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Pak Bambang keluar. Rambutnya basah. Dia mengenakan kaos abu-abu dan celana santai. Tetesan air jatuh dari rambutnya yang basah. Aku menahan napas. Anehnya, jantungku berdebar lebih kencang. Sekarang giliran saya. Aku bangkit dan membuka tas. Pakai baju apa? Pakaian yang kubawa tidak banyak. Aku hanya mengambil kaos dan celana katun yang nyaman. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu dan menatap cermin. Wajahku merah padam. Tenang Siti, tidak akan terjadi apa-apa. Aku mandi. Air hangat membasuh tubuhku. Ketegangan sedikit mereda. Tapi saat mengeringkan badan dan melihat cermin, aku menghela napas. Tubuh seorang wanita, 59 tahun. Dada yang kendur, perut berkerut, paha yang membesar. Sangat berbeda dari dulu kalau Pak Bambang melihat ini. Aku menggelengkan kepala. Tidak akan terjadi apa-apa. Pak Bambang orang yang sopan. Aku memakai pakaian dan keluar. Sambil mengeringkan rambut dengan handuk, aku membuka pintu. Pak Bambang sedang berdiri di dekat jendela, menatap senja. Punggungnya terlihat kokoh. Sudah selesai? Pak Bambang berbalik. Dia menatapku dan terdiam sejenak. Iya, Anda cantik, katanya pelan. Wajahku memanas. Saya tidak pakai riasan. Justru itu, lebih cantik, alami. Pak Bambang mendekat. Aku mundur selangkah. Punggungku menyentuh dinding. Bu Siti. Pak Bambang berdiri di depanku, sangat dekat. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Iya, hari ini saya sangat bahagia. Saya juga. Sudah 6 tahun saya tidak bersama seseorang seperti ini. Suara Pak Bambang bergetar. Saya juga sudah lama sekali. Kami saling menatap. Mata kami bertemu. Pak Bambang perlahan mengangkat tangannya dan memegang pipiku. Telapak tangannya hangat. Bolehkah saya mencium Anda? Bisiknya. Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa memejamkan mata. Bibir Pak Bambang menyentuh bibirku, lembut, perlahan dan hati-hati. Dia menjelajahi bibirku. Aku menyambutnya. Lidahnya masuk, bersatu dengan lidahku. Rongga mulutku terasa panas. Pak Bambang mendorongku ke dinding. Seluruh tubuhku bersentuhan dengan tubuhnya. Dada yang kokoh, tubuh yang hangat. Kami berciuman cukup lama. Napas kami terengah-engah. Perlahan, kami melepaskan ciuman. Pak Bambang menyandarkan keningnya di keningku. Bu Siti. Iya, bolehkah saya jujur? Iya, saya menginginkan Anda. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pak Bambang, kalau Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa. Tapi, inilah perasaan saya. Pak Bambang menatap mataku lurus-lurus. Tatapannya serius. Aku gemetar. Takut sekaligus berdebar. Saya juga. Jawabku dengan suara pelan. Tatapan Pak Bambang berubah. Menjadi lebih panas. Sungguh? Iya. Tapi apa? Saya sudah 59 tahun. Tubuh saya tidak seperti dulu lagi. Pak Bambang meletakkan jarinya di bibirku. Itu tidak penting. Tapi, Bu Siti, saya menyukai Anda. Umur atau bentuk tubuh tidak masalah. Saya menyukai Anda apa adanya. Pak Bambang menciumku lagi. Kali ini lebih dalam dan penuh gairah. Aku memeluknya. Aku bisa merasakan otot di punggungnya. Tanganku masuk ke dalam kaosnya. Kulit yang hangat. Pak Bambang mengangkatku, membawaku ke tempat tidur. Dia membaringkanku dengan lembut. Di atas tempat tidur aku menatapnya. Dia juga menatapku. Anda tidak apa-apa. Dia bertanya lagi, selalu memastikan. Aku mengangguk. Pak Bambang berbaring di sebelahku. Sambil berciuman, tangannya menjelajahi tubuhku. Bahu, lengan, sisi tubuh. Perlahan dan hati-hati. Meskipun di atas kaos, aku bisa merasakannya. Seluruh tubuhku bereaksi. Bu Siti, bolehkah saya membukanya? Pak Bambang memegang ujung kaosku dan bertanya. Aku ragu, aku malu, tapi aku menginginkannya. Iya, Pak Bambang perlahan mengangkat kaosku. Aku membantu melepaskannya. Hanya bra yang tersisa. Pak Bambang menatap tubuhku. Indah. Bohong. Saya serius. Pak Bambang mencium perutku. Bibir lembutnya menyentuh kulitku. Naik ke atas. Di antara dada, tulang selangka, leher,
Perlahan, dia mencium sambil naik ke atas. Aku memejamkan mata. Seluruh tubuhku gemetar. Tangan Pak Bambang bergerak ke belakang beraku, melepaskan kaitnya. Bra terlepas. Untuk pertama kalinya, tubuh atasku terekspos di hadapannya. Aku malu. Aku ingin menutupinya dengan tangan, tapi Pak Bambang menahan tanganku. Jangan ditutupi, ini indah. Pak Bambang mencium dadaku. Aku mendesah. Ah, lidahnya bergerak, perlahan, lembut. Sensasi yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Aku menarik kaos Pak Bambang. Dia melepaskannya. Tubuh atasnya yang kokoh terlihat. Bahu lebar, dada bidang. Tubuh yang terbentuk dari olahraga. Aku menyentuh dadanya. Hangat dan keras. Bu Siti. Tangan Pak Bambang bergerak ke celanaku. Ini juga, boleh saya buka? Aku memejamkan mata dan mengangguk. Pak Bambang perlahan menurunkan celanaku. Hanya celana dalam yang tersisa. Dia juga melepaskan celananya. Kami berdua hanya mengenakan pakaian dalam. Pak Bambang naik ke atasku. Seluruh tubuh kami bersentuhan. Panas. Aku cinta kamu, Siti. Aku juga cinta kamu, Bambang. Pakaian terakhir kami terlepas. Pria 60 tahun dan wanita 59 tahun menjadi satu. Perlahan, hati-hati, Pak Bambang masuk ke dalam diriku. Ah, awalnya sakit, tapi segera terbiasa. Pak Bambang bergerak perlahan, dalam, lembut. Tidak apa-apa? Iya, enak. Kami berpelukan dan bergerak bersama. Perlahan, mengikuti ritme. Keringat mengalir. Napas kami terengah-engah. Desahan keluar. Entah berapa lama. Aku tidak tahu. Aku mendekati puncak. Seluruh tubuhku gemetar. Bambang, aku tidak apa-apa. Rasakan saja. Pak Bambang bergerak lebih dalam. Saat itu, aku meledak. Ah. Seluruh tubuhku kejang. Orgasme yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Pak Bambang juga segera mencapai puncaknya. Tubuhnya menegang, dan aku merasakan sesuatu yang hangat di dalam diriku. Siti, kami berpelukan erat. Cukup lama. Napas kami perlahan kembali normal. Pak Bambang keluar dari diriku. Dia berbaring di sebelahku, menarikku ke dalam pelukannya. Terima kasih, katanya, sambil mencium keningku. Untuk apa? Karena telah bertemu denganku, karena telah melewati hari ini bersamaku. Aku menyembunyikan wajah di dadanya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kami berbaring di bawah selimut. Pak Bambang memelukku. Selamat tidur. Kamu juga. Aku memejamkan mata sambil mendengarkan detak jantungnya. Tidur yang nyenyak setelah sekian lama. Dan aku bermimpi. Mimpi yang indah. Mimpi tentang cinta yang dimulai kembali di usia senja. Aku membuka mata. Pak Bambang masih memelukku. Wajahnya yang tertidur tampak damai. Aku menatapnya dalam diam. Pria ini. Pria yang semalam menjadi satu denganku. Sulit dipercaya. Kemarin pagi, dia masih orang asing. Pak Bambang membuka mata. Mata kami bertemu. Selamat pagi, katanya sambil tersenyum. Selamat pagi. Aku balas tersenyum. Tidur nyenyak? Iya. Sudah lama sekali tidak tidur senyenyak ini. Aku juga. Pak Bambang mencium keningku. Kecupan yang lembut. Kalau pagi-pagi sudah begini, tidak suka? Suka. Cukup lama kami berbaring seperti itu, berpelukan. Jam menunjukkan pukul 7:30. Sepertinya kita harus bangun. Sarapan jam 8. Benar juga. Sayang sekali. Kami bangkit. Pak Bambang bangun lebih dulu dan memakai pakaiannya. Aku juga mengambil pakaianku. Aku mandi dulu, katanya sambil masuk ke kamar mandi. Aku merapikan tempat tidur, teringat kejadian semalam. Wajahku memanas. Pak Bambang selesai mandi dan keluar. Aku masuk ke kamar mandi untuk mandi. Saat bercermin, wajahku terlihat berbeda. Terlihat lebih segar. Ternyata wajahku bisa secerah ini. Setelah selesai bersiap-siap, aku keluar. Pak Bambang sudah menunggu. Kita pergi? Iya. Kami keluar dari kamar sambil bergandengan tangan. Saat menuruni tangga, pasangan-pasangan lain juga mulai keluar. Semuanya tampak bahagia. Kami pergi ke restoran di lantai 1. Sarapan sudah tersaji di setiap meja. Nasi goreng dan lauk pauknya. Aku dan Pak Bambang duduk di satu meja. Berhadapan terasa canggung sekaligus menyenangkan. Makan yang banyak. Pak Bambang menyajikan lauk untukku. Terima kasih. Kami makan sambil saling memandang. Tidak banyak bicara.
tapi terasa nyaman. Aku melirik meja lain. Satu pasangan berpegangan tangan. Pasangan lain saling menyuapi. Apa kita terlihat seperti mereka? Bisikku. Mungkin saja, jawab Pak Bambang sambil tersenyum. Malu? Kenapa? Justru bagus. Pak Bambang menggenggam tanganku di atas meja. Wajahku memerah, tapi aku tidak melepaskannya. Setelah sarapan, kami keluar. Udara pagi terasa segar. Pagi ini acaranya jalan-jalan di sekitar sini, lalu makan siang. Setelah itu pulang. Sudah mau pulang ya? Pak Bambang tampak kecewa. Iya, cepat sekali. Tapi ini bukan akhir kan? Dia menatapku. Bukan, kita kan sudah sepakat untuk terus bertemu. Betul. Aku tersenyum. Nanti setelah ini kita bertukar nomor telepon dan alamat yang benar. Iya, tentu. Ibu Lina mengumpulkan semua orang. Baiklah semuanya, waktu jalan-jalan pagi. Waktu bebas sampai jam 11. Orang-orang berpencar. Pasangan-pasangan mulai berjalan-jalan di sekitar villa. Aku dan Pak Bambang juga berjalan perlahan, bergandengan tangan. Di belakang villa ada sebuah jalan setapak kecil di hutan. Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan. Indah. Ya? Iya, sangat. Sambil berjalan, Pak Bambang bertanya, Bu Siti, rumahnya di mana? Di Jakarta. Kalau Pak Bambang, saya di Depok. Oh, dekat. Iya, sekitar 30 menit naik mobil. Kalau begitu, kita bisa sering bertemu. Pak Bambang tersenyum cerah. Tentu. Seminggu sekali? Atau 2 kali? Tidak terlalu sering? Sama sekali tidak. Kalau bisa, aku ingin bertemu setiap hari. Wajahku memerah. Pak Bambang, aku tidak bercanda. Aku serius. Pak Bambang berhenti dan menatapku. Bu Siti, aku serius. Pertemuan kemarin bukan main-main. Aku tahu, aku benar-benar ingin terus bertemu denganmu. Berpacaran denganmu. Jantungku berdebar kencang. Aku juga. Pak Bambang memelukku di tengah jalan setapak hutan. Terima kasih. Aku yang lebih berterima kasih. Kami berpelukan cukup lama. Terdengar kicau burung. Angin berembus. Bu Seti. Iya. Bagaimana dengan anak-anak? Pak Bambang bertanya dengan hati-hati. Aku berpikir sejenak. Aku punya 1 putra dan 1 putri. Keduanya sudah menikah dan tinggal terpisah. Mereka hanya menghubungi saat lebaran. Untuk sekarang, aku tidak akan bilang dulu. Aku juga. Khawatir mereka akan bilang apa-apa. Nanti, setelah beberapa waktu, baru kita beritahu. Pelan-pelan, itu ide yang bagus. Kami kembali berjalan menyusuri jalan setapak. Pak Bambang kerjanya apa? Saya pelatih di pusat kebugaran. Kalau Bu Siti, sekarang saya tidak bekerja. Berhenti setelah suami saya meninggal. Pasti berat ya? Awalnya begitu. Tapi sekarang sudah terbiasa. Tinggal sendiri tidak kesepian? Kesepian. Dulu, iya. Suaraku bergetar. Tapi sekarang, kan ada Pak Bambang. Pak Bambang menggenggam tanganku erat. Iya, ada aku. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian lagi. Aku hampir menangis. Tapi ku tahan. Aku juga. Tidak akan membiarkan Pak Bambang kesepian lagi. Terima kasih. Di ujung jalan setapak ada sebuah bangku kecil. Kami duduk beristirahat. Bu Siti. Iya, kita akan baik-baik saja kan? Tanya Pak Bambang dengan ekspresi cemas. Kita harus membuatnya baik-baik saja, jawabku. Di usia kita yang sekarang, ini mungkin kesempatan terakhir. Betul, aku juga berpikir begitu. Pak Bambang merangkul bahuku, dan aku bersandar padanya. Aku bahagia, kataku. Aku juga. Kami duduk seperti itu cukup lama. Waktu seolah berhenti, tapi waktu terus berjalan. Dari kejauhan terdengar suara Ibu Lina. Semuanya, waktunya makan siang. Kami harus bangkit. Dengan sedikit enggan, kami berjalan kembali ke villa sambil bergandengan tangan. Kami makan siang di restoran. Setelah makan, Ibu Lina mengumumkan, "Baiklah, semuanya, waktunya pulang. Silakan bereskan barang-barang." Orang-orang bergegas naik ke kamar. Kami juga kembali ke kamar untuk mengemas barang. Tidak banyak. Hanya 1 tas masing-masing. Pak Bambang membawakan tasku. Biar aku sah. Tidak apa-apa. Ringan kok. Sebelum meninggalkan kamar, Pak Bambang membalikkan badanku. Bu Siti. Iya. Dia memelukku. Semalam. Aku sangat bahagia. Aku juga. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku juga. Kami berciuman.
ciuman yang panjang dan dalam. Setelah melepaskannya, kami saling menatap. Sekarang kita benar-benar harus pergi. Iya, kami meninggalkan kamar dan menuruni tangga. Pasangan-pasangan lain sudah berkumpul di lobi. Bus sudah menunggu. Kami naik. Aku duduk di sebelah Pak Bambang. Bus berangkat. Villa itu semakin menjauh. Sambil menatap keluar jendela, aku berpikir, hanya 1 hari 2 malam, tapi hidupku terasa berubah. Pak Bambang menggenggam tanganku, menyelipkan jarinya di antara jari-jariku. Perjalanan pulang terasa tenang. Semua orang sepertinya lelah. Ada yang tidur, ada yang hanya duduk diam. Aku bersandar di bahu Pak Bambang. Dia juga meletakkan dagunya di kepalaku. Bu Siti, iya? Besok aku akan langsung menghubungimu. Iya, aku akan merindukanmu. Aku juga. Minggu depan kita bertemu? Boleh. Di mana? Di tengah-tengah. Di Bogor. Oke. Kami membuat janji. Hari Sabtu depan di stasiun Bogor. Bus terus melaju. Sekitar 3 jam kemudian. Sebentar lagi sampai. Umum Ibu Lina. Jantungku mencelos. Sekarang kami benar-benar akan berpisah. Pak Bambang juga menunjukkan ekspresi yang sama. Bus tiba di tempat parkir tempat kami berangkat. Orang-orang mulai turun satu persatu. Kami juga turun. Berdiri di tempat parkir. Kami saling menatap. Bu Siti, Pak Bambang. Kami berdua tidak bisa berkata-kata. Pak Bambang memelukku erat. Di depan semua orang. Aku tidak peduli. Aku akan merindukanmu. Aku juga. Aku akan menghubungimu setiap hari. Iya, jaga kesehatan. Pak Bambang juga. Perlahan, kami melepaskan pelukan. Pak Bambang mengelus pipiku. Minggu depan kita pasti bertemu. Iya, kami berciuman untuk terakhir kalinya. Ciuman singkat tapi penuh makna. Pergilah. Bu Siti juga. Pak Bambang menjauh. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan melambaikan tangan. Aku juga melambaikan tangan. Dia semakin menjauh, meninggalkan area parkir, dan menghilang. Aku berdiri di sana cukup lama. Dewi menghampiriku. Gimana? Seru? Iya, pria itu kelihatannya baik. Iya, dia orang yang sangat baik. Sudah tukar nomor? Sudah. Bagus. Lanjutkan hubungan kalian. Pasti. Dewi mengantarku pulang. Dalam perjalanan, aku menatap keluar jendela. Aku mengeluarkan ponsel, menyimpan nomor Pak Bambang, dan mengirim pesan. Sudah sampai dengan selamat? Aku rindu. Tak lama, balasan datang. Aku juga sudah rindu. Besok aku telepon. Ya, hari ini aku sangat bahagia. Aku tersenyum. Aku tiba di rumah. Dewi bertanya, kamu kelihatan bahagia. Iya, aku bahagia. Syukurlah. Sudah lama aku tidak melihatmu tersenyum. Aku masuk ke dalam rumah. Rumah kosong, tapi aku tidak merasa kesepian. Karena ada Pak Bambang. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku berpikir, cinta yang dimulai kembali di usia 59 tahun. Menakutkan, tapi juga mendebarkan. Dan aku percaya, kami akan baik-baik saja. Keesokan paginya, telepon dari Pak Bambang datang. Halo, Bu Siti, ini aku. Tidur nyenyak? Mendengar suaranya saja sudah membuat jantungku berdebar. Iya, aku tertidur sambil memikirkan Pak Bambang. Aku juga. Semalam aku terus memikirkanmu. Sejak hari itu, kami menelpon setiap hari. Sekali di pagi hari, sekali di malam hari. Terkadang, kami berbicara lebih dari 1 jam. Hari ini ngapain saja? Belanja, bersih-bersih rumah. Pak Bambang baru pulang dari gym. Lelah sekali. Tapi mendengar suara Bu Siti jadi semangat lagi. Aku juga. Kami bertemu seminggu sekali, biasanya di akhir pekan. Jakarta dan Depok tidak terlalu jauh, sekitar 40 menit naik KRL. Kencan pertama kami di sebuah kafe dekat stasiun Bogor. Bu Siti, Pak Bambang melambaikan tangan menyambutku. Wajah yang baru, kulihat seminggu lalu. Aku rindu, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku juga. Kami duduk di kafe dan minum kopi. Tapi aku tidak ingat rasa kopinya. Karena aku hanya menatap wajah Pak Bambang. Akhir-akhir ini gimana? Cuma mikirin Pak Bambang saja. Aku juga. Waktu kerja pun terus kepikiran. Pertemuan kedua kami menonton film. Aku bahkan tidak ingat film apa yang kami tonton. Karena aku hanya memegang tangan Pak Bambang. Pertemuan ketiga kami jalan-jalan di taman. Bu Siti, tangannya dingin.
Pak Bambang memasukkan tanganku ke dalam sakunya, bersama dengan tangannya. Sekarang hangat. Baguslah, 3 bulan berlalu seperti itu. Suatu hari Sabtu, Pak Bambang berkata, "Bu Siti, mau datang ke rumahku?" "Ke rumah?" "Iya, aku ingin memasak untukmu." Aku ragu, pergi ke rumah Pak Bambang. Jangan merasa terbebani, cuma makan malam, setelah itu bisa langsung pulang. Baiklah, Sabtu berikutnya, aku pergi ke rumah Pak Bambang, sebuah apartemen di lantai 10. Saat dia membuka pintu, ruang tamu yang rapi terlihat. "Selamat datang." Pak Bambang mengenakan celemek, terlihat lucu. "Silakan duduk." Sebentar lagi selesai. Aku melihat Pak Bambang memasak di dapur. Dia memotong dan menumis dengan cekatan. "Ada yang bisa kubantu?" "Tidak usah. Bu Siti istirahat saja." Sekitar 30 menit kemudian, makanan tersaji di meja. Ayam goreng, sayur tumis, dan lauk pauk lainnya. "Wow, semua ini Pak Bambang yang masak?" "Iya, selamat makan. Kami makan bersama." Masakannya benar-benar lezat. Pak Bambang jago sekali memasak. Dulu waktu istri saya sakit, saya yang harus memasak. "Hining enak." "Maaf, aku salah bicara." "Tidak apa-apa." Sekarang sudah tidak apa-apa. Pak Bambang menggenggam tanganku. Waktu itu memang berat, tapi berkat itu aku jadi bisa memasak. Sekarang aku bisa memasakkan untuk Bu Siti. Hati saya menghangat. Setelah makan, kami mencuci piring. Pak Bambang yang mencuci, aku yang mengelap. "Kita kokok." "Ja." "Iya." Selesai mencuci piring, kami duduk di sofa, berdampingan. Menyalakan TV, ada sinetron akhir pekan, tapi kami tidak menonton. Kami hanya saling menatap. "Bu Siti." "Iya." Pak Bambang memelukku. "Hari ini aku sangat bahagia." "Aku juga." Pak Bambang mencium keningku. Bibir lembutnya menyentuh. Aku memejamkan mata. Dia mencium pipiku, leherku. Jantungku berdebar kencang. "Bu Siti, maukah menginap di sini malam ini?" Tanya Pak Bambang dengan hati-hati. Aku tahu maksudnya. Aku ragu, tapi aku menginginkannya. "Iya." Pak Bambang membantuku berdiri, menggenggam tanganku, dan membawaku ke kamar. Pintu kamar tidur terbuka. Malam itu, kami menjadi lebih dekat. Kehangatan yang kurasakan sekali lagi. Di pelukan Pak Bambang, aku kembali menjadi seorang wanita. Perlahan, hati-hati. Pak Bambang selalu menanyakan perasaanku. "Tidak apa-apa?" "Iya." "Enak." Kami berpelukan dan menjadi satu. Entah berapa lama waktu berlalu. Aku hanya merasakan kebersamaan dengannya. Setelah selesai, Pak Bambang memelukku. "Terima kasih, Siti." Aku yang berterima kasih. Aku menyembunyikan wajah di dadanya. Detak jantungnya terdengar. "Selamat tidur." "Kamu juga." Malam itu, aku tertidur di pelukan Pak Bambang. Tidur yang nyenyak setelah sekian lama. Keesokan paginya, aku membuka mata. Pak Bambang sedang menatapku. "Selamat pagi." "Selamat pagi." Kami sarapan bersama. Roti bakar dan telur dadar buatan Pak Bambang. "Hari ini mau menginap lagi?" tanyanya. Aku tertawa. "Tidak bisa. Harus pulang." "Sayang sekali. Minggu depan aku datang lagi." "Janji?" "Janji." Sore itu, aku pulang. Tapi hatiku masih tertinggal di rumah Pak Bambang. Seminggu berlalu seperti itu. Setiap hari menelepon, setiap akhir pekan bertemu. Suatu hari, Pak Bambang berkata, "Bu Siti, bisakah kita bertemu setiap hari?" "Setiap hari?" "Iya. Aku ingin saat bangun pagi, ada Bu Siti di sebelahku. Saat pulang kerja, ada Bu Siti di rumah." Jantungku berdebar. "Apa maksudmu?" "Bu Siti." Pak Bambang menggenggam tanganku erat. "Maukah menikah denganku?" Aku menahan napas. "Menikah?" "Iya." Apa aku terlalu terburu-buru? Tapi aku serius. Setiap hari tanpamu terasa sangat lama. Air mataku menetes. Aku juga. Kalau begitu. "Iya, aku mau menikah." Pak Bambang memelukku. "Terima kasih. Aku akan membuatmu bahagia." "Aku juga akan membuatmu bahagia." Cinta yang dimulai kembali di usia 59 tahun. Aku tidak takut, karena ada Pak Bambang di sisiku. Tapi, Bu Siti. "Iya? Bagaimana kita akan memberitahu anak-anak?" "Entahlah." Kami bingung, tapi kami tersenyum. Kebingungan yang membahagiakan. Minggu berikutnya, aku menelepon putraku. "Doni, ini ibu." "Iya, Bu."
Eda apa? Ibu mau bicara. Bisa kita makan malam bersama? Ada apa, Bu? Kedengarannya serius. Kita bicara saat bertemu. Ibu akan ke rumahmu. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Pukul 6 sore, aku tiba di rumah putraku. Saat menekan bel, menantuku yang membuka pintu. Ibu, silakan masuk. Iya. Doni ada? Ada di dalam, Bu. Silakan masuk. Aku masuk ke ruang tamu. Doni sedang duduk di sofa. Ibu, sudah datang? Iya. Doni mempersilakan aku duduk. Kami duduk berhadapan. Menantuku membawakan teh. Silakan diminum, Bu. Terima kasih. Aku menyesap teh. Tanganku gemetar. Bu, ada apa? Wajah ibu pucat. Doni bertanya dengan cemas. Begini, Ibu. Kata-kataku tersekat. Kenapa, Bu? Ibu sakit? Bukan itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu, sedang dekat dengan seseorang. Seseorang? Iya, seorang pria. Doni dan menantuku terkejut. Ibu, dekat dengan pria? Iya, Hening Sainak. Orang seperti apa, Bu? Tanya Doni hati-hati. Orang baik, 4 tahun lebih tua dari ibu. Bekerja di pusat kebugaran. Istrinya sudah meninggal 6 tahun lalu. Bagaimana bisa bertemu? Di sebuah perjalanan wisata. Tidak sengaja. Menantuku tersenyum. Ibu bertemu dengan orang yang baik, ya. Dan, ibu ingin, kata-kataku kembali tercekat. Menikah lagi. Doni terdiam. Ibu, maafkan ibu. Seharusnya ibu bilang dari dulu. Air mataku menetes. Ayahmu baru saja meninggal. Ibu terlalu cepat. Tidak, Bu. Doni menggenggam tanganku. Yuyur, ibu. Doni khawatir. Khawatir apa? Ibu tinggal sendiri. Kami hanya bisa bertemu saat lebaran. Ibu selalu terlihat kesepian. Doni, syukurlah. Ibu bertemu dengan orang yang baik. Doni ikut senang. Sungguh, menantuku juga mengangguk. Ibu harus bahagia. Ayah juga pasti menginginkan itu. Air mataku tumpah. Terima kasih. Doni memelukku. Ibu juga harus bahagia. Selama ini ibu sudah terlalu menderita. Terima kasih, Doni. Aku menangis cukup lama. Doni ingin bertemu dengan beliau, kata Doni. Sungguh? Iya. Doni harus memastikan beliau akan menjaga ibu dengan baik. Aku tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, minggu depan bisa? Bisa. Bu, malam itu setelah pulang, aku menelepon Pak Bambang. Hello, Bu Siti, bagaimana? Berhasil, putraku merestui. Sungguh? Syukurlah. Kalau Pak Bambang, aku juga sudah bicara dengan putriku hari ini. Bagaimana? Dia juga senang. Dia khawatir melihat ayah sendirian. Syukurlah. Iya, kami berbicara cukup lama. Bu Siti, bagaimana kalau kita bertemu bersama anak-anak kita? Itu ide yang bagus. Sabtu depan? Oke, Sabtu berikutnya. Kami bertemu di sebuah restoran dekat stasiun Bogor. Aku, Pak Bambang, Doni dan istrinya, serta putri Pak Bambang dan suaminya. 6 orang. Selamat siang, saya Bambang Susilo, sapa Pak Bambang lebih dulu. Selamat siang, saya Doni, putra Ibu Siti, balas Doni. Saya Maya, putri Ayah Bambang, kata putri Pak Bambang. Senang bertemu dengan Anda semua. Kami semua duduk, awalnya canggung, tapi segera obrolan mengalir. Tolong jaga ibu saya dengan baik ya Pak, kata Doni pada Pak Bambang. Tentu, saya akan menjaganya dengan sepenuh hati. Ayah juga, tolong jaga dengan baik, kata Maya padaku. Iya, terima kasih. Kami makan sambil mengobrol. Aku melihat anak-anak kami mulai akrab. Jadi, kalian akan menikah? Tanya menantuku. Belum kami putuskan, jawab Pak Bambang. Cepat saja Pak, nanti kami bantu, kata Maya. Benarkah? Iya, kami akan bantu carikan gedungnya. Tidak usah, sederhana saja. Ibu, pernikahan tetap harus dirayakan, kata Doni. Baiklah, baiklah. Setelah makan, kami keluar. Ibu, ayah, semoga bahagia, kata anak-anak. Terima kasih ya, kalian semua. Dalam perjalanan pulang, Pak Bambang menggenggam tanganku. Bu Siti, kita benar-benar akan menikah, ya? Iya, sepertinya begitu. Tidak takut? Sedikit. Tapi lebih banyak bahagianya. Aku juga. 2 minggu kemudian, kami pergi ke KUA. Kami menyerahkan formulir nikah. Selamat, ya.
kata petugas sambil tersenyum. Terima kasih. Kami keluar. Sinar matahari terasa hangat. Bu Ziti, sekarang kita suami istri. Iya, Pak Bambang memelukku. Orang-orang yang lewat melihat, tapi aku tidak peduli. Aku cinta kamu, Siti. Aku juga cinta kamu, Bambang. Malam itu kami makan malam berdua di sebuah restoran kecil. Untuk merayakan awal baru kami, Pak Bambang mengangkat gelasnya. Untuk awal baru kita, kami bersulang. Seminggu kemudian, aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak. Beberapa potong pakaian, kosmetik, beberapa foto. Doni datang dengan mobil untuk membantu. Bu, hanya ini saja? Iya, yang perlu saja. Baiklah, kami tiba di rumah Pak Bambang. Dia membuka pintu. Selamat datang, Siti. Sekarang ini rumah kita ya. Tentu. Aku membongkar barang-barangku. Memasukkan pakaian ke lemari. Meletakkan kosmetik di meja rias. Siti, ini ruanganmu juga. Gunakan sesukamu. Terima kasih. Kami menyiapkan makan malam bersama. Pak Bambang memanggang ayam. Aku membuat tumisan. Kita kokok, ja. Iya, setelah makan, kami mencuci piring. Pak Bambang yang mencuci, aku yang mengelap. Kami duduk berdampingan di sofa. Siti, iya, aku bahagia. Aku juga. Pak Bambang merangkul bahuku. Aku bersandar padanya, menyalakan TV, tapi tidak menonton. Hanya duduk di sebelahnya saja sudah membuatku bahagia. Mulai hari ini, setiap hari kita bisa seperti ini. Rasanya seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Pak Bambang menggenggam tanganku erat. Kedepannya, mohon bimbingannya, ya Siti. Aku juga, Bambang. Malam itu, aku tertidur di sebelah Pak Bambang. Bukan, sekarang ini tempat tidur kami. Kehidupan baru yang dimulai di usia 59 tahun. Aku tidak takut. Karena ada Pak Bambang di sisiku. Dan aku berpikir, kami akan bahagia. 1 tahun berlalu, Sabtu pagi, aku membuka mata. Pak Bambang masih tertidur di sebelahku. Wajahnya damai, sinar matahari masuk melalui jendela. Hangat, Pak Bambang membuka mata. Selamat pagi. Selamat pagi. Dia memelukku. Hari ini mau melakukan apa? Entahlah. Bersama Pak Bambang saja sudah cukup. Aku juga. Kami bangun dan menyiapkan sarapan bersama. Pak Bambang menggoreng telur. Aku menyiapkan nasi. Kami duduk berhadapan di meja makan. Siti, sudah 1 tahun, ya? Iya. Sejak kita bertemu di bus wisata jodoh itu. Ah, iya. Tepat 1 tahun. Masih ingat? Tentu saja. Bagaimana bisa lupa? Pak Bambang tertawa. Waktu aku dapat undian nomor 12. Aku juga nomor 12. Mungkin itu takdir. Mungkin saya. Setelah makan, kami mencuci piring. Pekerjaan yang sudah biasa kami lakukan. Siti, mau jalan-jalan? Boleh. Kami pergi ke taman terdekat. Daun-daun yang berguguran tampak indah. Kami berjalan sambil bergandengan tangan. Suara daun kering yang terinjak terdengar. Aku bahagia, Siti. Iya, aku sangat bahagia. Pak Bambang? Aku juga. Setiap pagi bangun, ada Siti di sebelahku. Pulang ke rumah, ada Siti. Aku baru sadar, inilah kebahagiaan. Aku juga begitu. Kami duduk di bangku. Siti, jujur saja. Iya, awalnya aku khawatir. Apa aku bisa? Apa aku bisa membuat Siti bahagia? Bambang, tapi sekarang aku yakin. Kita melakukannya dengan baik. Aku mengangguk. Benar, kita melakukannya dengan baik. Kadang aku berpikir, kalau hari itu aku tidak ikut bus wisata jodoh, bagaimana ya? Aku juga. Kalau temanku tidak memaksaku pergi. Kalau Dewi tidak memaksamu, mungkin kita tidak akan ada di sini sekarang. Iya, Hining Sainak. Kita harus berterima kasih pada teman kita. Betul. Kami mengelilingi taman lalu pulang. Kami menyiapkan makan malam bersama. Sayur lodeh dan ikan goreng. Enak. Masakan Pak Bambang juga enak. Setelah makan, kami duduk di sofa. Siti, mau lihat foto? Foto apa? 1 tahun yang lalu. Waktu itu, Pak Bambang mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Foto bus wisata jodoh muncul. Foto yang diambil di depan bus. Ini dia. Iya, waktu itu kita masih canggung. Sangat canggung. Foto berikutnya diambil di villa.
Kami berdua bergandengan tangan. Saat ini sudah sedikit lebih akrab. Iya, foto berikutnya. Di lembah. Di sini aku menyatakan perasaanku. Betul. Foto terakhir diambil di depan KUA saat mendaftarkan pernikahan. Ini sudah 9 bulan yang lalu ya. Waktu cepat sekali berlalu. Sangat cepat. Dia meletakkan ponselnya. Siti, iya, kita akan terus hidup seperti ini, ya, bersama. Tentu saja. Pak Bambang memelukku. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Malam itu, berbaring di tempat tidur. Aku menatap langit-langit, memikirkan waktu yang sama setahun yang lalu. Saat itu aku sendirian, kesepian dan hampa, setiap hari sama. Tapi sekarang berbeda. Ada Pak Bambang di sisiku. Kami bangun bersama, makan bersama, jalan-jalan, dan tidur bersama. Kehidupan sehari-hari yang biasa, tapi bahagia. Kebahagiaan yang kutemukan di usia 59 tahun. Tidak ada kata terlambat. Aku sadar, cinta tidak mengenal usia. Dan aku juga sadar, keberanian itu penting. Jika hari itu aku tidak naik bus wisata jodoh, jika aku tidak ikut undian, jika aku tidak membuka hati untuk Pak Bambang, kebahagiaan ini tidak akan pernah ada. Siti, sedang memikirkan apa? Tanya Pak Bambang. Hanya berpikir, betapa bahagianya aku. Aku juga, Pak Bambang menggenggam tanganku. Selamat tidur, selamat tidur. Aku memejamkan mata. Detak jantung Pak Bambang terdengar. Suara yang teratur. Aku tertidur mendengarnya. Keesokan paginya, aku membuka mata. Pak Bambang sedang menatapku. Kenapa? Hanya saja, kamu cantik. Bohong, aku serius. Aku bangkit dan membuka jendela. Sinar matahari masuk, hari baru dimulai. Hari bersama Pak Bambang. Siti, hari ini kita mau apa? Entahlah, pergi ke pasar, belanja, makan siang, jalan-jalan. Taulek, hari yang biasa, tapi aku menyukainya. Bersama Pak Bambang, hari yang biasa pun menjadi istimewa. Malam tiba, kami makan bersama dan menonton TV. Siti, iya? Besok kita apa? Besok juga seperti hari ini. Kalau lusa, lusa juga. Kalau setahun lagi, setahun lagi juga. Kalau 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. Aku akan tetap bersama Pak Bambang. Pak Bambang tertawa. Bagus, janji ya? Janji? Hari itu berlalu, dan hari berikutnya. Hari-hari biasa yang bahagia terus berlanjut. Terkadang anak-anak datang berkunjung. Doni dan istrinya, Maya dan suaminya. Ibu, ayah, kalian serasi sekali. Iya, dong. Senang melihatnya. Cucu-cucu juga sering datang. Putra Doni, putri Maya, nenek, kakek. Mereka berlari menghampiriku. Aku memeluk mereka. Cucu-cucuku yang manis. Nenek, kakek dulu ketemunya di mana? Tanya cucu perempuanku yang berusia 5 tahun. Di bus? Di bus? Iya, di bus pariwisata. Wah, kayak di sinetron dong. Mungkin saja, kata Pak Bambang sambil tertawa. Ini sinetron. Nenekmu pemeran utamanya. Anak-anak senang. Malam hari, setelah anak-anak pulang, hati-hati di jalan. Ibu, ayah, jaga kesehatan ya. Kami kembali berdua. Setelah ramai, jadi sepi begini enak juga, ya? Iya, kami duduk di sofa dan minum teh. Siti, kita ini beruntung. Kenapa? Bisa sehat dan bersama seperti ini. Bisa melihat cucu-cucu. Benar. Terima kasih Siti. Aku yang berterima kasih. Malam itu, sebelum tidur, aku berpikir. Siti Aminah, 59 tahun. Setahun yang lalu, seorang wanita yang sendirian. Tapi sekarang, aku adalah istri seseorang, nenek seseorang, dan yang terpenting, seseorang yang dicintai. Anda adalah orang yang berharga. Meskipun usia Anda tidak lagi muda, meskipun Anda hidup sendiri, meskipun Anda memiliki luka, Anda berhak dicintai, Anda berhak bahagia. Jangan menyerah. Jangan menyerah pada diri sendiri. Saat Anda mulai menghargai diri sendiri, dunia juga akan menghargai Anda. Seperti saya. Untuk terus menyaksikan kisah-kisah mendalam di Senjakala, dukung kami dengan subscribe, nyalakan notifikasi, dan berikan like. Setiap klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus berkarya. Inilah Kebijaksanaan Senja, sebuah cerita tentang cinta yang mekar kembali.
kesepian, dan keberanian yang bisa kita semua alami.